Tijani Renders mengaku bangga adiknya Eliano Renders bela timnas Indonesia. FIFA seakan perpindahan Federasi Hilgers dan Eliano langsung debut lawan Bahrain. Sintayong tegaskan Jens Reven belum layak main di timnas senior. Media Inggris pun habis-habisan gebrakan PSSI, dinilai sukses besar. Kevin Dix beri sinyal telah sepakat gabung skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong akan bicara soal peluang Jens Reven masuk ke timnas Indonesia senior. Menurut Sintayong, striker berusia 18 tahun itu masih belum cocok meski tampil gemilang bersama dengan timnas Indonesia U20. Performa Jens Reven bersama dengan timnas Indonesia U20 sangat menjanjikan. Striker Asia dari U21 itu tampil gemilang di grup F kualifikasi Piala Asia 20 2025. Dari 3 pertandingan yang dimainkan, dia selalu mencetak gol. Jens Reven juga tampil apik saat membawa timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Striker berpostur jangkung ini mengemas 4 gol. Lantas dengan ketajamannya itu, apakah Jens Reven bisa menembus skuad senior timnas Indonesia? Sintayong pernah menyaksikan langsung laga terakhir timnas Indonesia U20 kontra Yaman U20 di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Kata Sintayong, Jens Reven masih belum cocok untuk naik level ke timnas Indonesia senior. Sintayong memberikan penilaian seperti itu bukan tanpa alasan. Menurutnya masih banyak yang harus dibenahi oleh Jens Reven untuk saat ini, sehingga belum pas untuk bisa promosi ke timnas Indonesia level senior. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan juga daya juang, kata Sintayong. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk striker timnas Indonesia senior, kata Sintayong menambahkan. Kendati begitu bukan berarti peluang Jens Reven untuk masuk ke skuad senior sudah tertutup. Sebab dia masih sangat muda dan masih membutuhkan banyak jam terbang. Tak menutup kemungkinan Sintayong akan memberikan kesempatan kepadanya jika penampilannya terus meningkat dan juga konsisten. Bintang AC Milan yakni Tijani Renders ikut merespon 2 pemain kelahiran Belanda yang baru saja menyandang status warga negara Indonesia atau WNI. Mereka adalah Mats Hilgers dan juga Eliano Renders yang telah menjalani Sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel, Belgia. Eliano sendiri merupakan adik kandung dari Tijani Renders. Hanya saja sang kakak memutuskan membela timnas Belanda. Meski berbeda negara yang dibela, namun Tijani Renders menunjukkan antusiasme usai Eliano Renders resmi menjadi warga negara Indonesia dan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Gelandang berusia 26 tahun tersebut mengunggah emotikon bahagia dan juga tanda semangat dari tangannya melalui instastory @Tijani Renders. Dukungan dari sang kakak Tijani Renders kepada adiknya Eliano Renders yang membela timnas Indonesia. Tambah akun Instagram @352.id. Tijani Renders sendiri merupakan pemain keturunan yang pertama dilirik pelatih Sintayong beberapa tahun lalu. Namun sang adiklah yang akhirnya bergabung dengan timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri akan menghadapi tim kuat dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tepatnya pada tanggal 10 dan juga tanggal 15 Oktober 2024. Hadirnya 2 pemain anyar itu membuat pelatih Sintayong bakal memiliki banyak pilihan di sektor bek tengah dan juga gelandang serang. Apalagi Eliano Renders pemain freestyle yang bisa mengisi sejumlah posisi, mulai dari winger, gelandang bertahan dan menyerang, striker hingga fullback. Mats Hilgers dan Eliano Renders baru sah secara hukum sebagai warga negara Indonesia atau WNI, namun belum legal dalam aturan sepak bola untuk membela timnas Indonesia. Maka dari itu PSSI akan memproses perpindahan Federasi Mats Hilgers dan juga Eliano Renders dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI di FIFA supaya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Perihal Asosiasi Mats Hilgers dan juga Eliano Renders bakal dikebut, sebab keduanya harus segera didaftarkan timnas Indonesia untuk 2 partai grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjuluk Garuda itu akan lebih dulu menantang tuan rumah Bahrain dalam match ketiga grup C di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Lalu 5 hari berselang, timnas Indonesia bakal bertandang ke Qingdao Youth Football Stadium untuk melawan timnas Cina.
Beberapa waktu lalu, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengabarkan bahwa deadline register pemain ke Timnas Indonesia kontra Bahrain dan Cina adalah pada 3 Oktober 2024. Berarti PSSI hanya mempunyai waktu selama 3 hari untuk meminta persetujuan dari FIFA terhadap perbincangan Federasi Mes Hilgers dan juga Eliano Reinders. Mes Hilgers dan juga Eliano Reinders telah melakukan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Kedubes RI, Brussel, Belgia. Semoga Eliano Reinders dan juga Mes Hilgers bisa bermain nanti. Kami usahakan, sebab setelah ini kami akan ajukan ke FIFA untuk bergantian federasi, ujar anggota Esko PSSI Arya Sinulinga. Kemudian dari situ kami daftarkan sebagai pemain Timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. Semoga prosesnya bisa berjalan dengan baik, jelas Arya Sinulinga. Doakan supaya mereka bisa membuat Timnas Indonesia semakin baik. Semoga supporter kita akan membuat mereka membanggakan kita semua, ungkap Arya Sinulinga. Mes Hilgers dan juga Eliano Reinders dilantik sebagai WNI oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yakni Cahyo Rahadian Muzhar. Keberhasilan program naturalisasi pemain Eropa oleh PSSI di Timnas Indonesia menarik perhatian media asing. Sepak bola Indonesia rupanya sedang dipandang dengan sorotan positif di belahan dunia Eropa sana. Prestasi Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, mau tidak mau mengundang perhatian warga dunia. Terlebih tim Garuda sanggup menahan imbang 2 tim raksasa, yakni Arab Saudi dan juga Australia pada 2 laga pertama. 2 poin dalam 2 laga itu tak terlepas dari kontribusi pemain naturalisasi yang dibesarkan sepak bola Eropa. Dalam kacamata media Inggris, The Athletic, para pemain diaspora tersebut sebenarnya bukan pemain top Eropa. Dari sederet pemain blasteran, hanya Jay Idzas dan juga Justin Hubner yang merumput di 5 liga besar Eropa. Para pemain lain hanya dari Liga Belanda, Liga Belgia atau Liga Amerika Serikat, bukanlah eselon tertinggi dalam olahraga ini. Skuad yang dibentuk dari diaspora Indonesia tersebut nyatanya cukup untuk membuat repot negara tradisional Asia. Bagaimana Indonesia mengubah pemain yang tak dikenal menjadi superstar yang sangat dikagumi, kata media Inggris The Athletic. Cam O'Neill, jurnalis yang menulis artikel tersebut, mencontohkan Martin Paes. Seperti rekan setimnya di Timnas Indonesia, Paes dikerumuni saat ia mengunjungi negara itu dan punya pengikut masif di media sosial. Jauh lebih besar dari pemain biasanya yang tidak termasuk eselon tertinggi sepak bola, kata The Athletic. Kabar mengejutkan kembali muncul di dunia sepak bola Indonesia terkait Kevin Dix. Ya, Kevin Dix merupakan bek kanan andalan FC Copenhagen. Pemain berusia 27 tahun ini kembali menjadi perbincangan hangat setelah munculnya indikasi bahwa ia mungkin akan bergabung dengan Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Kisah Kevin Dix dan juga ketertarikannya pada Timnas Indonesia sebenarnya sudah bergulir sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2020, dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, seorang YouTuber yang dikenal dengan ulasan konten sepak bolanya, Dix mengungkapkan keterbukaan dirinya untuk membela Timnas Indonesia. Saya selalu mengatakan terbuka untuk itu, ujar Kevin Dix kala itu. Ia bahkan menegaskan bahwa Indonesia adalah bagian dari asal-usulnya sehingga ia tidak akan menolak kesempatan tersebut jika datang. Namun perjalanan Dix menuju jersey Garuda tidak selalu mulus. Pada tahun 2022, ketika namanya muncul bersama dengan beberapa pemain keturunan Indonesia yang lain untuk naturalisasi, rencana tersebut terpaksa dibatalkan. Hassani yang saat itu menjabat sebagai Esko PSSI mengungkapkan bahwa Kevin Dix tidak mendapatkan restu dari orang tuanya untuk melanjutkan proses naturalisasi. Meskipun sempat mengalami hambatan, peluang bagi Kevin Dix untuk bergabung dengan Timnas Indonesia tampaknya belum sepenuhnya tertutup. Baru-baru ini pada awal September 2024, Arya Sinulinga, anggota Esko PSSI, memberikan petunjuk adanya komunikasi yang sedang berlangsung dengan Kevin Dix. Ada komunikasi, tapi belum, ungkap Arya Sinulinga. Lebih lanjut, Arya menyebutkan bahwa PSSI sedang mendekati 1 hingga 2 pemain keturunan untuk proses naturalisasi. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama Dix, pernyataan ini memicu spekulasi bahwa bek Copenhagen itu mungkin menjadi salah satu kandidat yang dimaksud. Jika Kevin Dix benar-benar bergabung dengan Timnas Indonesia, ini bisa menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Pengalaman Kevin Dix bermain di level tinggi sepak bola Eropa, termasuk di Liga Champions bersama dengan FC Copenhagen, tentu akan sangat berharga. Kehadirannya bisa menjadi suntikan kekuatan baru di lini pertahanan Indonesia.
terutama dalam misi mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026.